Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Austiasih, NIM 182111103. Saya mahasiswa dari UIN Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya akan mereview buku hukum perdata internasional karya Ronald Saija, penerbit The Publish, jumlah halaman 117 halaman. Untuk ukuran buku ini sendiri 14 x 20 cm. Dan kemarin saya beli harganya 33.500. Nomor ISBN-nya yaitu 978 623 209 1580. Dan di buku ini terdiri dari 9 bab. Yang pertama, pengantar hukum perdata internasional, dan bab kedua, sejarah umum hukum perdata internasional. Bab ketiga, penunjukan kembali. Bab keempat, penertiban umum. Bab kelima, persoalan pendahuluan. Bab keenam, penyeludupan hukum. Yang ketujuh, penyesuaian. Bab kedelapan, status personal. Bab 9, timbal balik dan pembahasan. Di sini saya akan ringkas atau mengulas sedikit di bab 1, yaitu tentang pengantar hukum perdata internasional. Istilah yang dipakai hukum perdata internasional sendiri seperti conflict of law atau hukum perselisihan, private international law, hukum antar tata hukum. Perlu diketahui ternyata hukum perdata internasional ini sangat sulit karena conflict of law dirubah menjadi conflict of lawser. Seperti seloroh dalam Belanda, the twee juristen drie manager. Tidak hanya itu, istilah dan perumusan banyak argumentasi yang berbeda untuk menjelaskan apa sih arti hukum perdata internasional ini sendiri. Kemudian bab kedua tentang sejarah umum perdata hukum internasional. Para filsuf Yunani menjadikan dasar perkembangan ilmu hukum pengetahuan di barat, tetapi belum meletakkan fondasi sistem hukum yang konkret. Malah bangsa Romawi lah yang berhasil membuat suatu sistem hukum yang konkret dan bertahan sampai sekarang. Kemudian bab 3, penunjukan kembali. Persoalan penunjukan kembali terdapat persoalan nasionalitas atau domisili dalam menentukan status personal seseorang. Adanya perbedaan mengenai prinsip yang dianut di berbagai negara, karena menurutnya kenyataan terdapat aneka warna sistem hukum perdata internasional, dan terjadilah konflik the system in the international prive, sehingga tidak ada keseragaman dan penyelesaian masalah hukum internasional di negara-negara lainnya. Kemudian bab 4 menjelaskan tentang ketertiban umum, bahwa sistem hukum negara dibedakan menjadi 2. Yang pertama, ketertiban umum internasional. Yang dimaksud dengan ketertiban umum internasional itu yaitu melindungi kesejahteraan negara dan melindungi bagi masyarakat, misalnya mengenai sah tidaknya suatu perjanjian internasional. Kemudian yang kedua, ketertiban umum inter yang membatasi kebebasan seseorang, misalnya kaidah-kaidah undang-undang perkawinan yang berisi tentang batas usia untuk melangsungkan pernikahan. Kemudian bab kelima, persoalan pendahuluan. Persoalan pendahuluan adalah suatu persoalan atau permasalahan hukum yang harus dipecahkan atau ditetapkan terlebih dahulu sebelum putusan akhir atas suatu perkara hukum perdata internasional yang dihadapi hakim untuk dijatuhkan atau ditetapkan. Kemudian bab 6 tentang penyeludupan hukum, bahwa penyeludupan hukum terjadi karena adanya seseorang yang ada pihak lain untuk mendapatkan hukum yang asing yang dilakukan dengan cara yang tidak wajar. Yang dimaksud di sini yaitu menghindari pemakaian hukum nasional, ya. Kemudian bab 7, penyesuaian. Pasti sering mengalami berbagai kesulitan jika hukum yang harus digunakan yaitu hukum asing, apalagi isinya sangat berlainan dengan pengertian hukum yang ada di sistem Lex Fori. Maka dari bab ini dijelaskan bahwa jika hakim harus memakai hukum asing tersebut, beliau harus memasukkan hukum asing ke dalam Lex Fori. Jadi hakim seolah-olah melakukan perbandingan hukum.
Dan bab 8 ada status personal. Setiap negara yang merdeka berdaulat pasti memiliki warga negara ya. Tidak ada yang berdaulat yang tidak memiliki warga negara, karena suatu negara tidak lengkap jika tidak memiliki warga negara. Oke. Dan bab terakhir yaitu timbal balik dan pembalasan. Perlu diketahui perbedaan timbal balik dan pembalasan adalah jika timbal balik itu suatu keadaan yang dihendaki, sedangkan pembalasan merupakan cara untuk mencapai keadaan tersebut. Misalnya, timbal balik terlebih dahulu pembuktiannya daripada persamaan, tetapi sebaliknya dengan pembalasan, yaitu lebih dulu persamaannya. Jadi di antara kedua pengertian itu terdapat perbedaan dalam waktu timbulnya. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan buku ini. Kelebihannya menurut saya yang pertama, ukuran buku 14x20 cm sangat mudah dibawa kemanapun, dan buku ini tidak berat sama sekali dan pas banget. Lihat ya. Oke. Dan yang kedua, buku ini sudah lengkap serta di buku ini juga sudah ada rangkuman di setiap babnya. Dan dengan membaca buku ini, pembaca didorong untuk mengetahui dan memahami seluk-beluk tentang hukum perdata internasional secara umum maupun khusus, terutama dinamika hukum perdata internasional secara menyeluruh. Oke. Pasti jika ada kelebihan pasti ada kekurangannya ya. Menurut saya kekurangan buku ini yaitu, lihat cover ini tidak terlalu jelas ya, ini blur lagi, ini di belakangnya juga sama ya. Oke, itu kemudian lem di buku ini sangat mudah banget sobek ini. Lihat, ini disenggol sedikit aja ini udah sobek, jadi ini kurang kuat ya menurut saya. Kemudian di bagian daftar pustaka, daftar isi, mohon maaf, di sini hanya dituliskan subbabnya saja. Jadi kalau kita mencari semisal bab 1 ya, pengantar hukum perdata internasional. Perdata hukum internasional berisi mengenai definisi hukum perdata internasional, kemudian asas-asas hukum perdata internasional. Tetapi kalau tidak dituliskan di sini, maka kita sebagai pembaca pasti akan kesulitan nih. Saya akan membaca asas-asas nih, halaman berapa ya? Tapi kita harus mencari satu-satu dulu. Jadi ini sih yang paling bermasalah sekali. Kemudian yang terakhir yaitu udah sih. Kayaknya menurut saya hanya ini aja. Mungkin itu aja yang bisa saya review dari hukum perdata internasional ini, dan ini sangat rekomendasi banget untuk pemula dan untuk membaca buku hukum perdata internasional ini karena ini cukup lengkap dan ini bestseller karena saya belinya di Shopee dan harganya sangat terjangkau sekali, dan ini pengeluaran tahun 2019, dan untuk tahun 2019 dengan harga 33.500 ini sangatlah murah sekali, karena bahwa kemarin saya mencari buku di Sliwet Dari itu tahun 2016 itu harganya 70.000, dan ini sangat murah sekali. Mungkin sekian saya untuk review buku hukum perdata internasional ini karya Ronald Saija. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.